Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Mumpung murah, saham ini layak dikoleksi, raja di sektornya dan rutin bagi dividen besar, rasio keuangan sangat baik dan valuasi PER hanya 4 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada saham di sektor batubara yang bisa dikatakan sebagai salah satu yang terbaik. Laba perusahaan naik 176% di periode ini. Rasio keuangannya juga sangat luar biasa dengan ROE 30% dan NPM 24%. Perusahaan juga punya utang yang rendah dan rutin bagi dividen setiap tahun dengan yield yang besar. Meski keuangannya luar biasa, namun PER perusahaan hanya sekitar 4 kali saja. Apakah ini ada peluang? Bisa dapat saham bagus di harga yang murah? Sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. PTBA punya aset 32,19 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 24,05 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 8,14 triliun atau 33,85% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 32,19 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 8,16 triliun. Artinya, 25,35% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,3 triliun atau 3,82%. Selain aset tetap, ada juga investasi pada Ventura bersama. Dari total aset 32,19 triliun, perusahaan punya investasi pada Ventura bersama sebanyak 4,87 triliun, yang artinya 15,13% aset perusahaan berada dalam bentuk investasi pada Ventura bersama. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,95 triliun atau 24,23%. Kedua, liabilitas. PTBA punya liabilitas 11,16 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 7,11 triliun, yang artinya hutang perusahaan naik 4,05 triliun atau 56,96% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 11,16 triliun, perusahaan punya liabilitas imbalan pasca kerja sebanyak 3,2 triliun. Artinya 28,67% hutang perusahaan berada dalam bentuk liabilitas imbalan pasca kerja. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,17 triliun atau 57,64%. Selain liabilitas imbalan pasca kerja, ada juga biaya yang masih harus dibayar. Dari total liabilitas 11,16 triliun, perusahaan punya biaya yang masih harus dibayar sebanyak 1,77 triliun. Artinya 15,86% total hutang perusahaan berada dalam bentuk biaya yang masih harus dibayar. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,4 triliun atau 29,20%. Ketiga, ekuitas. PTBA punya ekuitas 20,78 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 16,76 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 4,02 triliun atau 23,99%. Nah, dari total ekuitas 20,78 triliun, perusahaan punya saldo laba yang dicadangkan sebanyak 13,73 triliun. Artinya 66,07% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang dicadangkan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. PTBA punya pendapatan sebanyak 19,38 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020 pendapatannya berjumlah 12,84 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 6,54 triliun atau 50,93% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. PTBA punya biaya pokok penjualan sebanyak 11,13 triliun. Sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 9,32 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan naik 1,81 triliun atau 19,42% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. PTBA mampu menghasilkan laba sebanyak 4,76 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 1,72 triliun, berarti laba perusahaan naik 3,04 triliun atau 176,74% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan.
PTBA punya ROE 30,59% dengan NPM 24,60%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR 53,74%. Dengan kenaikan laba 176%, PTBA mempunyai rasio keuangan yang luar biasa. ROE dan NPM di atas 20% dengan DIR yang hanya 53%. Sangat jarang kita akan menemukan perusahaan dengan kualitas seperti ini. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 4,93 kali dan PBV 1,51 kali. Karena laba perusahaan naik signifikan, PER saham ini otomatis jadi berkurang. PTBA bisa dipertimbangkan karena punya PER yang bahkan di bawah 5 kali. Selain itu, PBV saham ini juga belum terlalu tinggi, di mana hanya sekitar 1,5 kali saja. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Meski bukan komponen utama, total aset naik karena ada peningkatan aset lancar lainnya. Kedua, kenaikan liabilitas berasal dari bertambahnya imbalan pasca kerja. Ketiga, ekuitas perusahaan didominasi oleh saldo laba yang dicadangkan, tapi peningkatan di periode ini berasal dari peningkatan laba yang belum dicadangkan. Keempat, laba bisa naik 3,04 triliun karena ada peningkatan pendapatan sebanyak 6,54 triliun. Kelima, perusahaan punya rasio keuangan yang luar biasa, di mana berada di atas rata-rata industrinya. Keenam, valuasi masih layak untuk dipertimbangkan, apalagi dengan PER di bawah 5 kali. Demikian analisis singkat saham PTBA berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi, tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, PTBA merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analysis Report triwulan 3 2021. Apabila kamu ingin analisa fundamental yang lebih dalam, beda laporan keuangan dan perkiraan harga beli dan jual, mungkin e-book ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik. Thank you.